Bab 3976 Si Bisu Memakan Teratai Kuning. Ya, meskipun sang alkemis agung bangga, dia tetap sangat menghormati mereka yang benar-benar mampu dan lebih kuat dari dirinya. Dia berdiri di depan tungku alkimia lagi, mengambil napas dalam-dalam untuk menyesuaikan diri. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengubah dirinya menjadi alat, dan dia akan melakukan apapun yang dikatakan pihak lain tanpa membuat kesalahan apapun. Pada saat yang sama, saya mencurahkan seluruh pemikiran saya untuk menyerap dan mempelajari keterampilan alkimia. Saya percaya bahwa selama saya dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12 kali ini, saya tidak akan jauh dari memasuki ranah ke-12, ahli ramuan tingkat. Pengalaman barusan menyebabkan dia mengalami perubahan besar dalam naik turunnya emosinya. Pada saat yang sama, dia juga percaya bahwa dia benar-benar bisa menyempurnakan ramuan tingkat 12 di bawah bimbingan pihak lain. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, alkimia kedua dimulai. Pria parubaya itu menyeringai. Dia tidak tahu cara membuat alkimia, dan tanpa sadar merasa bahwa selama dia tidak berhasil pertama kali, dia tidak akan jauh lebih baik kali ini. Alkimia dimulai. Di bawah bimbingan Ye Bufan, sang alkemis hebat kali ini fokus, menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan sepenuhnya menjadi alat alkimia miliknya. Semuanya teratur, selangkah demi selangkah, dan mengalir, jauh lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Setengah jam kemudian, tahap fusi datang lagi. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan memperhatikan dengan seksama, bertanya-tanya apakah akan ada kesalahan lain seperti terakhir kali. Hasilnya sungguh berbeda. Semuanya berjalan dengan aman tanpa ada kesalahan. Setelah seperempat jam berikutnya, aroma ramuan yang kaya perlahan menyebar dari tungku ramuan. Apakah ini akan selesai? Bahkan jika orang-orang yang hadir tidak memahami alkimia, mereka masih memiliki akal sehat dasar dan tahu bahwa aroma ramuan adalah awal dari kesuksesan. Ekspresi pria parubaya itu berubah lagi, dan senyuman di wajahnya menghilang. Jika ramuan pihak lain berhasil disempurnakan, maka rencananya akan gagal total, dan saya khawatir dia tidak akan pernah bisa membalas pukulan yang baru saja dia lakukan. Tidak peduli apa yang orang-orang ini pikirkan, kendali Ye Bufan terhadap alkimia masih terus berkembang. Kumpulkan pilnya. Di bawah perintah Ye Bufan, sang alkemis hebat memainkan teknik pengumpulan pil, dan pada saat yang sama menyuntikkan 8 esensi abadi ke dalam pil yang terbentuk. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa ramuan itu berhasil dimurnikan dan esensi abadi harus disuntikkan ke dalamnya. Namun setelah pengalaman terakhirnya, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengikuti instruksinya. Segera, di tengah seruan semua orang, 9 pil terbang keluar dari tungku pil dengan kecepatan lambat agar semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Obat mujarab di depannya seperti kondensasi batu giok hitam, dengan pola ramuan emas bersinar pada kilaunya yang mempesona. Hanya yang terakhir yang terlihat biasa saja, dan hampir tidak bisa dianggap sebagai ramuan tingkat rendah. Bahkan ini cukup mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa tidak mudah bagi ahli ramuan biasa untuk menyempurnakan ramuan tingkat menengah, apalagi 8 ramuan tingkat tinggi eliksir. Ya Tuhan, itu benar-benar terjadi. Seseorang dapat memberi saya nasihat tentang menyempurnakan ramuan tingkat 12. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Pertama kali saya menyempurnakan ramuan tingkat 12, semuanya sekaligus. 9 pil diproduksi, 8 di antaranya adalah pil kelas atas. Siapa pemuda ini? Bisakah dia lebih menantang? Keterampilan alkimia macam apa yang Anda butuhkan untuk bisa membimbing orang lain sempurnakan ramuan tingkat 12? Lihat adegan ini, semua orang di sekitar sangat bersemangat. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan saat ramuan itu disempurnakan, dia merasa sangat kecewa, yang berarti rencananya telah gagal total. Tapi kemudian dia dipenuhi dengan kegembiraan. Semua ramuan ini miliknya. Dia mengeluarkan 3 bahan dan menukarnya dengan 8 ramuan bermutu tinggi. Anda harus tahu bahwa jika pil pembangun nadi 8 harta karun bermutu tinggi dijual di lelang, nilainya pasti akan 100 kali lipat dari pil bermutu rendah. Sekarang saya memiliki 8 batu bermutu tinggi di tangan saya,
dan nilainya jauh lebih besar daripada 3 bahan yang saya keluarkan. Meskipun dia gagal menanamkan iblis batiniah di hati sang alkemis hebat, dia tetap menghasilkan banyak uang dan perjalanannya tidak rugi. Dan saat dia hendak bersorak kegirangan, sesuatu tiba-tiba terjadi. Aku melihat pil pertama yang terbang menuju botol giok meledak menjadi bubuk di seluruh langit dengan letupan, diikuti pil kedua, lalu pil ketiga. Dalam sekejap mata, ke-8 pil bermutu tinggi meledak, hanya menyisakan yang terakhir. Obat mujarab tingkat rendah dengan penampilan tidak menarik jatuh ke dalam vas batu giok. Sekarang semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya pernah mendengar tentang peledakan tungku alkimia sebelumnya, tetapi saya belum pernah mendengar tentang peledakan alkimia. Ini hanya menyegarkan pengetahuan semua orang. Semua orang hanya menonton kesenangan itu, tetapi pria parubaya itu sangat tertekan hingga dia berdarah. 8 ramuan tingkat 12 kelas atas itu semuanya miliknya, jadi mereka diledakkan seperti ini. Pada akhirnya, hanya ramuan tingkat rendah yang tersisa. Saya harus menukar 3 bahan untuk benda seperti itu, yang merupakan kerugian besar. Jika pihak lain pada akhirnya hanya memurnikan 1 ramuan tingkat rendah, tidak ada yang bisa dikatakan tentang hal itu, tetapi memurnikan begitu banyak ramuan tingkat tinggi dan kemudian meledakkannya di depan diri sendiri adalah tindakan yang mematikan. Dia menatap dengan marah ke arah Ye Bufan dan sang alkemis agung, "Kamu menipuku." Alkemis agung tidak berbicara. Pada saat ini, ekspresinya tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Dia sangat terkejut dengan semua yang baru saja terjadi. Baru pada saat terakhir dia mengerti mengapa Ye Bufan ingin meninggalkan esensi abadi dalam ramuan bermutu tinggi itu. Pada saat ini, dia merasa sangat nyaman, dan depresi sebelumnya yang direncanakan oleh seorang pria parubaya telah hilang. Pada saat yang sama, hati saya terkejut dengan perhitungan pria ini, dan terkejut dengan kemampuan pria ini. Ini adalah ramuan tingkat 12. Bahkan jika Anda menyempurnakan Raja Ramuan, Anda harus berkonsentrasi padanya tanpa gangguan apapun. Pihak lain tidak hanya membimbingnya untuk menyempurnakan 9 ramuan, tetapi juga membaginya menjadi beberapa tingkatan, dengan 8 pil bermutu tinggi dan 1 pil bermutu rendah. Saya pikir itu tidak disengaja sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya itu sepenuhnya disengaja. Hal yang paling kuat adalah sambil memberikan bimbingan kepada diri sendiri, seseorang juga dapat melakukan 2 hal sekaligus, berkomplot melawan pihak lain dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tingkat kecerdasan dan keterampilan alkimia ini sungguh mencengangkan. Tidak ada orang yang benar-benar dia kagumi selama bertahun-tahun, tapi hari ini dia melihatnya dengan matanya sendiri. Saat ini, dia memandang pria di depannya dengan mata penuh emosi kompleks, termasuk keraguan, rasa syukur, dan kekaguman. Ye Bufan tidak memperhatikan tatapan sang alkemis hebat, tapi menatap pria parubaya itu dengan sedikit senyuman. "Apa yang kamu bicarakan? Aku memberikan instruksi kepada alkemis hebat untuk membuat ramuan. Ada kurangnya pemahaman diam-diam di antara mereka berdua untuk pertama kalinya. Wajar jika mereka meledakkan beberapa ramuan pada akhirnya. Bagaimana bolehkah aku mengatakan bahwa aku menipumu? Kamu." Pria parubaya itu ingin melompat dan memarahi ibunya. "Apakah kamu akan meledakkan beberapa pil? Ini berarti ke-8 ramuan bermutu tinggi diledakkan untukku, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Jika Anda mengatakan itu adalah kecelakaan, Anda tidak akan percaya sampai mati. Saya benar-benar berpikir bahwa puluhan ribu tahun ini sia-sia. Tapi orang yang membuat ramuan itu adalah orang lain, jadi masuk akal bagaimanapun dia mengatakannya. Dia adalah seorang bisu yang memakan teratai kuning dan tidak bisa mengungkapkan penderitaannya." Ye Bufan mengabaikan tatapan mematikannya dan langsung melemparkan ramuan hitam di tangannya. "Ini adalah pil pembangun nadi 3 harta karun yang Anda inginkan. Setelah pemurnian selesai, transaksi kita selesai, jadi kita selesai." Bab 3977 Kehilangan darah. Wajah pria parubaya itu penuh keengganan. Dia adalah seorang kultivator biasa tanpa sekte atau latar belakang. Benar-benar tidak mudah baginya untuk mencapai ranah kaisar abadi setelah bertahun-tahun. Hal terpenting dalam mengembangkan keabadian adalah sumber daya.
Dia telah mengandalkan metode saat ini selama bertahun-tahun, memeras beberapa alkemis untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar guna memenuhi budidayanya sendiri. Dulu saya selalu sukses kemanapun saya pergi, namun hari ini saya jatuh ke tangan pemuda yang sama 2 kali berturut-turut. Pertama kali pemerasannya gagal, ia bahkan mendapat sepotong kelereng berkabut sebagai kompensasinya. Kali kedua saya mengeluarkan 3 bahan untuk ramuan tingkat 12, saya mendapat ramuan tingkat rendah. Jika dijumlahkan 2 kali, itu hanyalah kehilangan darah. Tapi kebetulan dia punya alasan dan bukti kuat, tapi dia tidak bisa angkat bicara. Melihat pemuda di depannya, dia mengertakkan gigi dan berharap bisa menamparnya sampai mati. Ye Bufan sepertinya tidak menyadarinya. Apakah kamu tidak setuju? Ini adalah pasar virtual, dan yang paling penting adalah peraturannya. Dan biarkan mereka berkomentar dan lihat apakah ini sesuai. Jika kamu kejam, tunggu saja aku. Masalah ini belum selesai. Pria paruh baya itu secara alami tahu bahwa pihak lain melakukan segalanya dengan benar, dan dia hanya bisa menanggung akibatnya jika dia dibawa untuk mengurus semuanya. Sekarang sang alkemis hebat memiliki status tinggi dan budidaya yang kuat, dia melakukannya tidak berani memprovokasi dia, jadi dia menaruh semua kebenciannya pada nama Ye Bufan. Selanjutnya, dia mengucapkan kata-kata kasar dan melotot dengan kejam sebelum berbalik dan pergi. Di sini tampaknya bimbingan Ye Bufan kepada Master Ramuan tingkat ke-11 sudah sangat kuat jika dia bisa menyempurnakan pil pembangun pulsa 3 harta karun. Itu normal jika pil peledak muncul nanti. Rasa hormat pada pemuda ini sungguh luar biasa. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu dengan menginstruksikan orang lain untuk menyempurnakan ramuan tingkat 12. Petik 2. Ya, jika tuan muda ini tidak mengambil tindakan, maka alkemis agung pasti mendapat masalah hari ini. Petik 2. Semua orang di sekitar banyak bicara, dan alkemis hebat itu datang langsung ke Ye Bufan. Gadis kecil Hua Qi bersedia menjadi tuanmu, dan terimalah aku sebagai muridmu. Tanda seru. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menekuk kakinya dan bersiap berlutut untuk melakukan upacara pemagangan. Gerakan ini langsung mengejutkan semua orang, dan pemandangan yang awalnya berisik menjadi sunyi. Ini adalah Master Ramuan tingkat ke-11. Bahkan jika kamu melihatnya, seluruh alam Sangtian juga memiliki status tertinggi. Tidak peduli sekte besar mana yang Anda datangi, Anda akan diperlakukan sebagai tamu. Tapi bagaimana bisa seorang alkemis hebat seperti itu benar-benar berlutut untuk memujanya? Ye Bufan tertegun sejenak, lalu dia mengulurkan tangannya untuk membantu Hua Qi berdiri. Belum ada rencana untuk merekrut murid. Ekspresi Hua Qi rumit, dengan keluhan dan kehilangan. Sebagai seorang jenius di alam surga, banyak orang yang memohon untuk menjadi muridnya, tetapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menjadi muridnya tetapi ditolak. Mungkinkah penampilan sebelumnya telah terjadi mengecewakannya? Apakah kamu kecewa dan tidak menyukainya sama sekali? Hua Qi berkata dengan suara rendah, apakah menurutmu nona muda itu bodoh? Tidak, aku sungguh tidak bermaksud seperti itu. Ye Bufan berkata dengan cepat, kita bisa berkomunikasi satu sama lain tentang alkimia. Senang sekali bisa berteman dan belajar dari satu sama lain. Ini. Hua Qi sedikit ragu-ragu. Dia benar-benar terkesan dengan pencapaian alkimia pihak lain dari lubuk hatinya. Dia benar-benar ingin belajar darinya dan tidak ingin kehilangan kesempatan ini begitu saja. Ye Bufan buru-buru berkata, Hua Fairy, saya Ye Bufan, bagaimana dengan kerja sama kita? Hua Qi melihat bahwa pihak lain benar-benar tidak berniat menerima murid, dan diam-diam menghela nafas. Tuan Ye, saya tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Yah, seperti ini. Saya tidak memiliki lencana alkemis. Tidak ada yang akan mempercayai saya ketika saya mendirikan kios untuk membuat alkimia. Sejujurnya, saya telah mendirikan kios di sana selama lebih dari 1 jam dan belum dibuka. Apa menurutmu kita bisa melakukannya? Ayo bekerja sama. Bagaimana kalau aku membantumu membuat ramuan? Saat itu, Ye Bufan baru saja membuat berita besar dan sudah membangun prestisenya di antara orang-orang ini. Bahkan jika aku mendirikan kios sendiri sekarang, itu tidak akan memalukan seperti sebelumnya.
Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk mengalihkan perhatian pihak lain, jika tidak, akan merepotkan untuk mengejar dia sebagai muridnya. Bagaimanapun, ada banyak orang yang mencari Huakiki untuk membuat alkimia, dan mereka semua mengantri di sana, jadi tidak masalah jika mereka memberikannya untuk diri mereka sendiri. Kerja sama baik-baik saja, tetapi Anda tidak perlu membantu saya menyempurnakan ramuan itu. Mata indah Huakiki bersinar terang. Itu bagus, Tuan Ye masih membimbing saya untuk menyempurnakan ramuan itu seperti yang dia lakukan sekarang, dan sebagainya, keuntungannya akan menjadi milikmu. Aku milikmu. Bagaimana masa magangmu? Dia adalah wanita yang sangat cerdas. Hanya setelah 2 kerja sama, dia menemukan bahwa pria ini seperti tambang emas tanpa dasar, dan dia bisa mendapatkan wawasan baru dengannya, hanya beberapa petunjuk. Dan dia menyadari bahwa kesenjangannya sangat luas. Jika dia ingin benar-benar maju ke Master Ramuan level 12, dia harus belajar dari Ye Bufan secara komprehensif. Huakiki punya firasat bahwa selama dia mengikuti pria ini, dia akan hampir mengalami kemajuan lagi. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Bufan secara alami bisa mengetahui pikiran orang lain dalam sekejap, tapi dia tidak menolak wanita rajin dan rajin belajar ini dan langsung menyetujuinya. Bagus sekali. Terima kasih Tuan Ye. Meskipun dia gagal menjadi murid, pihak lain berjanji untuk terus mengajarinya dengan cara ini. Huakiki tetap memberinya hormat. Mulai sekarang, kios ini akan menjadi milikmu, dan aku akan menjadi muridmu. Aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Dia memiliki tujuan utama dalam bidang alkimia. Ye Bufan tidak sopan, mengangguk, mengangkat tangannya dan mengganti tanda di sebelahnya. Tujuan utama alkimia Huakiki sebelumnya adalah untuk mengasah dirinya sendiri, jadi harganya sangat rendah. Dibutuhkan 3 bahan untuk memurnikan pot ramuan. Sekarang dia sangat membutuhkan sumber daya, dia segera mengembalikan harga ke tingkat normal dan memurnikan sepanci ramuan dengan 5 bahan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya pun gempar. Awalnya, setelah Ye Bufan dan kedua orangnya berhasil menyempurnakan ramuan tingkat 12, jumlah orang yang berkumpul di sini meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Semua orang mengantri untuk membuat ramuan, tapi tak disangka harganya naik. Adapun mereka yang baru saja bertemu Ye Bufan, mereka semua menghentakkan kaki dan memukul dada, dipenuhi penyesalan. Makhluk abadi berjanggut bahkan mengangkat tangannya dan menamparkan mulutnya 2 kali. Pernah ada kesempatan di depannya, tapi sayang sekali dia tidak menghargainya. Kesempatan membuat alkimia gratis sebelumnya terbuang sia-sia. Sekarang kalau saya ingin mencari orang lain untuk membuat alkimia, harganya meroket, dan saya harus mengantri. Orang-orang ini mengeluh, tapi tidak ada yang pergi. Bagaimanapun juga, ahli ramuan yang begitu cemerlang adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda temukan. Sebagai seorang kultivator, jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Maka di bawah naungan Ye Bufan, warung tersebut tetap beroperasi. Bab 3978, menyerang tingkat ke-12. Orang pertama yang mulai menyempurnakan ramuan itu adalah Dewa Abadi yang kuat, yang ingin menyempurnakan ramuan tingkat 10. Biasanya, ramuan Huakiki tingkat ini mudah digunakan dan dapat dimurnikan dengan mudah. Namun meski begitu, dia masih tidak membuat keputusan sendiri, dan mulai menyempurnakan ramuan di bawah bimbingan Ye Bufan. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11, dia secara alami akrab dengan pemurnian ramuan tingkat 10, tetapi di bawah bimbingan Ye Bufan, dia masih terkejut. Yang disebut pencapaian alkimia adalah pemahaman tentang alkimia, pengendalian api, penguasaan khasiat obat, integrasi satu sama lain, del. Huakiki awalnya berpikir bahwa dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam aspek ini, tetapi ketika dia membandingkannya dengan Ye Bufan, dia segera menemukan celahnya. Dan tidak hanya sedikit, terdapat kekurangan yang sangat besar di banyak tempat. Sekitar setengah jam kemudian, tungku ramuan selesai dimurnikan, dan 8 ramuan terbang keluar darinya. Masing-masing berkilau dengan pola ramuan emas, dan itu jelas merupakan ramuan kelas atas. Melihat adegan ini, ada sorakan sorak-sorai dari sekeliling, dan bahkan Huakiki sendiri pun terkejut.
Jika dia diizinkan untuk memperbaikinya sendiri, pada dasarnya itu akan menjadi 7 pil. Meskipun ada pola pil, pil itu akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan pil emas di depannya. Dengan kata lain, di bawah bimbingan Ye Bufan, keterampilan alkimianya jauh lebih baik dari sebelumnya. Telah terjadi lompatan besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini membuat Hua Qi terkejut. Tampaknya keputusannya benar. Sebagai perbandingan, bahan obat yang dikumpulkan tidak ada gunanya di matanya. Saya adalah master ramuan tingkat ke-11 di kompetisi Raja Alkimia terakhir. Dalam sekejap mata, 100 tahun kemudian, saya melihat bahwa kali ini kompetisi Raja Alkimia akan dimulai lagi, tetapi saya masih stagnan. Saya telah berlatih di mana-mana sebelumnya, bepergian ke tempat yang tak terhitung jumlahnya, dan memurnikan tungku ramuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih belum ada harapan untuk maju. Baru setelah pria ini muncul, hatinya segera menyala kembali, merasa bahwa dia semakin dekat dengan master ramuan tingkat 12. Setelah mendistribusikan obat mujarab, Hua Qi memulai pemurnian obat mujarab gelombang kedua. Suatu hari kemudian, di bawah bimbingan Ye Bufan, dia mampu mengubah 9 ramuan tingkat 10 menjadi 8 pil, dan 8 ramuan tingkat ke-11. Kemajuannya jelas. Pada hari kedua, Hua Qi mengubah metodenya. Setelah berkonsultasi dengan Ye Bufan, dia mulai melakukannya sendiri. Ini juga merupakan kelebihannya, jika ia terus menjadi alat, beberapa kekurangannya tidak akan terlihat sama sekali dan tidak dapat diperbaiki. Sekarang saya akhirnya menemukan guru yang maha kuasa, saya harus sepenuhnya mengekstraksi nilai orang lain dan sepenuhnya meningkatkan keterampilan alkimia saya. Fakta membuktikan bahwa idenya benar. Menyempurnakan ramuan di bawah bimbingan Ye Bufan masih berbeda dengan menyempurnakannya sendiri. Meskipun pihak lain membantu memperbaiki beberapa kesalahan, hanya 8 pil yang tersisa setelah menyempurnakan kumpulan obat tunggal tingkat 10, satu lebih sedikit dibandingkan saat dia menjadi tukang perkakas. Hal yang sama juga berlaku untuk ramuan tingkat ke-11 yang mengikuti tungku kedua. Hua Qi tidak berkecil hati, melainkan memiliki semangat yang tinggi dan terus menyempurnakan tungku ketiga dan tungku keempat. Seiring berjalannya waktu dan hari lain berlalu, keterampilan alkimianya meningkat lagi dan kembali ke level sebelumnya, dengan 9 pil di tingkat ke-10, 8 di tingkat ke-11. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang dibawa oleh seorang pria kepadanya. Dalam 2 hari, dia tidak dapat menghitung ramuan yang telah dia sempurnakan. Ada begitu banyak jenis, beberapa di antaranya tidak terlalu umum, sehingga dia harus mencari resep ramuan itu lagi sebelum dia dapat mulai menyempurnakannya. Tapi pria ini berbeda, dia selalu tenang dan tenang. Dia tidak perlu memeriksa resep ramuan sama sekali. Tampaknya semua metode pemurnian ramuan telah terukir di benaknya. Hal ini membuat Hua Qi semakin penasaran, siapakah pria ini? Mengapa Anda memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam bidang alkimia? Tidak ada lencana alkemis, tidak ada reputasi sama sekali, dan dia bahkan belum pernah mendengar tentang orang seperti itu di alam surga. Alkimia melanjutkan, dan pada hari ketiga, dia merasa bahwa keterampilan alkimianya telah meningkat pesat, dan waktu untuk setiap kumpulan ramuan menjadi 2 kali lipat. Dan saat ini, kesalahan yang ditunjukkan Ye Bufan hampir hilang. Satu-satunya perbedaan adalah pemahamannya tentang alkimia. Pada awal hari keempat, Hua Qi tiba-tiba berhenti membuat ramuan untuk orang-orang, berbalik dengan ragu-ragu, dan berhenti berbicara. Ye Bufan tersenyum sedikit, apakah Anda ingin mencoba menyempurnakan ramuan tingkat 12? Dia harus mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bakat wanita ini dalam alkimia, yang luar biasa. Ini baru 3 hari, dan sudah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ya, Hua Qi diberitahu apa yang dia maksud, rona merah muncul di pipinya, tapi nadanya sangat tegas. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Aku ingin mencobanya. Oke, menurutku kamu hampir bisa menyempurnakan ramuan tingkat 12 sekarang. Ye Bufan tidak keberatan pemurnian ramuan Hua Qi. Prestasi dapat dilihat dengan jelas, dan ambang batas telah disentuh. Benarkah? Bolehkah aku melakukannya?
Hua Qi masih sedikit ragu pada awalnya, tapi setelah menerima penegasan Ye Bufan, dia sangat gembira dan kepercayaan dirinya meningkat 2 kali lipat. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi, hanya tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku akan mencobanya sekarang. Hua Qi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, lalu mengangkat tangannya dan melambai, dan tumpukan besar rumput peri muncul di depan matanya. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini, dan telah menyiapkan cukup banyak bahan alkimia, termasuk resep ramuan, yang telah dia hafal di luar kepala. Ice Soul Pill adalah pil yang cocok untuk Kaisar Abadi dengan atribut es. Meskipun ini hanya pil tingkat rendah di antara tingkat 12, pil ini masih dianggap sebagai ramuan tingkat 12. Selama berhasil disempurnakan, itu berarti menjadi ahli ramuan tingkat 12 yang sebenarnya. Meskipun alkimia dihentikan, semua orang yang hadir tidak pergi. Semua orang menyaksikan dalam diam, menantikan untuk menyaksikan kelahiran master ramuan tingkat 12. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Hua Qi menyalakan api dan mulai memurnikan ramuan itu. Dengan pengalaman kegagalan sebelumnya dalam menyempurnakan pil pembangun nadi 3 harta karun, kali ini dia menjadi tenang, benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitarnya, dan hanya memiliki pil tungku ini di dalam hatinya. Tungku panas, obat-obatan, pemurnian, semuanya beres. Harus dikatakan bahwa kemajuan dalam beberapa hari terakhir ini sangat besar, terutama pengalaman menyempurnakan pil pembangun denyut 3 harta karun, yang telah sangat membantunya. Meskipun dia hanya seorang ahli perkakas sebelumnya, wawasan tentang menyempurnakan ramuan tingkat 12 terukir di dalam hatinya dan memiliki pengaruh besar padanya. Ye Bufan berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Teknik pihak lain masih agak asing dan prosesnya agak kurang, tapi dia tidak memberikan nasihat apapun. Apa yang diinginkan pihak lain bukan hanya tungku ramuan, tapi semacam bukti apakah dia bisa secara mandiri melangkah ke master ramuan tingkat 12. Oleh karena itu, kami tidak bisa ikut campur saat ini dan hanya bisa membiarkan pihak lain bermain secara mandiri. Pemandangan itu sunyi, dan waktu berlalu. 1 jam kemudian, aroma samar alkimia keluar dari tungku alkimia. Bab 3979 Perpisahan di 77. Wajah cantik Hua Qi memerah, dan dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia melakukan teknik pengumpulan ramuan, mengangkat tangannya, dan 3 ramuan biru jatuh ke dalam botol giok di telapak tangannya. Ice Soul Pill, ramuan tingkat 12. Meskipun kualitas ketiga batu di depan saya sangat berbeda, dengan permukaan bergelombang dan bahkan tidak ada satupun pola pil di permukaannya, kualitasnya jelas lebih rendah, tetapi bagaimanapun juga mereka berhasil. Mampu menyempurnakan ramuan jenis ini membuktikan bahwa dia telah mencapai level master ramuan tingkat 12. Hahaha, berhasil, akhirnya aku berhasil. Hati Hua Qi yang telah tertekan selama 100 tahun akhirnya terlepas saat ini. Guru, saya berhasil, saya akhirnya berhasil. Petik 2. Dari hatinya, dia menganggap pria ini sebagai gurunya. Bagaimanapun, tanpa dia tidak akan bisa membuat kemajuan sebesar itu. Hanya setelah dia berhasil barulah dia menyadari betapa besarnya kesenjangan antara dirinya dan orang lain. Tanpa bimbingan Ye Bufan, dia mungkin tidak akan pernah bisa masuk ke jajaran master ramuan tingkat 12. Karena itu, perkataannya tentang guru datang dari lubuk hatinya. Meskipun tidak ada upacara magang, dia tetap memiliki rasa hormat yang besar terhadap orang lain di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memeluk orang lain dengan sangat gembira. Dia tidak bisa menjelaskan alasan spesifiknya, tetapi dia hanya ingin berbagi kegembiraannya dengan orang lain. Selamat, senyuman muncul di wajah Ye Bufan. Dia telah memperoleh warisan sekolah kedokteran kuno, dan pencapaian alkimianya telah mencapai puncak dunia ini. Selama Anda memiliki kultivasi dan kekuatan mental yang cukup, Anda dapat menyempurnakan ramuan yang sesuai, jadi dia tidak pernah merasakan kegembiraan dari kemajuan semacam ini, tetapi ini tidak menghalangi dia untuk merasakan kegembiraan Hua Qi. Setelah sedikit tenang, Hua Qi menyadari bahwa dia sedang memeluk orang lain dengan erat, pipinya tiba-tiba memerah, dan dia segera melepaskannya. Guru, terima kasih.
Kami telah mengatakan bahwa kami hanya berteman, saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Tidak ada guru selain guru, kata Ye Bufan dan membalik pergelangan tangannya, dan sebuah slip giok muncul di tangannya telapak. Ini adalah 27 kesalahan yang kamu buat ketika kamu baru saja membuat alkimia. Pikirkan sendiri, dan kamu akan meningkat di masa depan. Dia tidak mengingatkanmu sekarang, tapi dia menuliskan semua yang harus diingat dan mengukirnya pada slip giok. Guru, Hua Qi memandang Ye Bufan dengan ekspresi yang rumit, dan matanya yang indah penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, pikirannya berfluktuasi, dan kemudian dia mengeluarkan jimat giok untuk komunikasi. Tanda tanya 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 tanda tanya. Guru, saya memiliki keadaan darurat dan harus pergi dari sini. Saya tidak dapat terus belajar alkimia dari Anda. Oh, Ye Bufan mengangguk, bukan apa-apa. Anda telah mempelajari hampir apa yang harus Anda pelajari. Jika Anda mau tingkatkan di masa depan, kamu hanya bisa andalkan pemahamanmu sendiri. Ya, Hua Qi mengangguk sedikit dan berkata setelah jeda, Guru, dengan keterampilan alkimiamu, tidakkah kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia? Petik 2. Itulah yang ingin saya lakukan. Saya akan mengikuti ujian dalam beberapa hari. Lencana alkemis. Ye Bufan tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan niatnya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Setelah dia selesai berbicara, Hua Qi merasa lega dan berbalik untuk pergi tanpa berkata lebih banyak. Dia pergi, dan Ye Bufan tidak tinggal di sini untuk memurnikan ramuan. Setelah 3 hari akumulasi, dia memiliki cukup banyak rumput peri di tangannya. Setelah diperas sederhana, hanya ada 2 bahan utama yang tersisa untuk memurnikan Kaisar Kun dan tingkat 12, bunga kaisar dan rumput semesta. Ramuan jenis ini dianggap kelas atas di antara tingkat ke-12 dan dapat membantu Kaisar Abadi meningkatkan budidayanya. Namun, ramuan jenis ini juga sangat sulit untuk disempurnakan. Pertama-tama, ramuan ini membutuhkan ahli ramuan dengan pencapaian alkimia yang sangat tinggi. 36 rasa rumput peri, yang masing-masing berada pada tingkat ke-12. Ye Bufan telah memperoleh banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Dia menerima rumput peri dalam jumlah besar melalui alkimia. Baru kemudian dia mengumpulkan 34 orang, hanya menyisakan 2 yang tidak dikumpulkan. Tuan Ye, apakah Anda akan pergi sekarang? Apakah Anda ingin membantu kami memperbaiki beberapa tungku ramuan lagi? Meskipun butuh 3 hari untuk menyempurnakan ramuan tersebut, jumlah orang yang mengantri di sini tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin banyak. Ketika Hua Qi pergi, semua orang tidak peduli, karena mereka telah melihat dengan jelas dalam beberapa hari terakhir bahwa pemuda ini telah menginstruksikan alkemis hebat untuk membuat alkimia, dan dia jelas lebih mahir dalam alkimia. Bahkan jika dia pergi, maka dia tidak akan bisa membuat ramuan itu sama sekali. Aku juga ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ye Bufan berpikir sejenak dan berkata, jika ada di antara kalian yang memiliki bunga kaisar atau rumput Qiankun, keluarkan dan aku bisa memurnikan sejumlah pil gratis. Ini, lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi, dan banyak orang merasa sangat kecewa di hati mereka. Namun, tidak ada yang bisa terus menyempurnakan ramuan di sini selamanya, dan masuk akal bagi mereka untuk pergi. Adapun bunga kaisar dan rumput Qiankun, semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada yang mengeluarkannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit lalu melepaskan kiosnya. Dia berkeliling pasar virtual lagi, tetapi masih tidak dapat menemukan bunga kaisar atau rumput alam semesta. Namun wajar jika dipikir-pikir, kedua jenis rumput peri ini sangat berharga, dan sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Hal semacam ini hanya bisa ditemukan perlahan-lahan sesuai takdir, tidak ada gunanya terburu-buru. Ye Bufan meninggalkan Sushi, menemukan sebuah penginapan di kota peri lembah dingin, dan menyewa halaman kecil. Dia juga bersiap untuk pergi dari sini dan pergi ke Alchemist Guild, tapi sebelum itu dia berencana untuk mengupgrade Jiutian. Lagi pula,
Jika seorang pekerja ingin melakukan pekerjaannya dengan baik, dia harus mengasah peralatannya terlebih dahulu. Senjata peri terbang terbaik jauh lebih cepat daripada senjata terbaik. Menetapkan beberapa batasan di sekelilingnya, Ye Bufan mengeluarkan Misty Cloud Stone dan mulai meningkatkan Jiutian. Sekitar setengah hari kemudian, senjata peri terbang baru muncul di depan semua orang. Dibandingkan sebelumnya, energi spiritual Jiutian kini lebih memikat dan sedikit lebih tenang. Melihat karyanya, Ye Bufan mengangguk puas. Dia telah mengikutinya selama 9 hari pertama, dan dia terus meningkatkan selama periode ini, dan sekarang dia akhirnya mencapai senjata abadi tingkat atas. Setelah pemurnian selesai, dia menghapus batasan dan memimpin semua orang langsung keluar dari penginapan dan keluar dari kota abadi Hangu. Ketika mereka sampai di luar gerbang kota, ada banyak orang yang datang dan pergi. Ye Bufan tidak terburu-buru mengorbankan Jiutian, tapi memimpin semua orang ribuan mil jauhnya. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia membawa Jiutian keluar. Dan ketika semua orang hendak melompat, tiba-tiba sebuah sosok muncul dan sebuah sosok menghalangi jalan. Nak, bukankah kamu mengharapkan itu? Kamu masih tidak bisa lepas dari telapak tangan Kaisar Abadi ini. Pria parubaya itu tampak galak dan mencibir. Dia mengepalkan tangan kanannya saat dia berbicara, seolah-olah dia sudah menggenggam semua orang di depannya. Ye Bufan tersenyum tipis. Dia menduga orang ini mungkin menunggunya di luar, tapi dia tidak menyangka dia akan datang begitu cepat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja aku akan mengupas kulit dan kerammu, dan memotong tubuhmu menjadi ribuan bagian. Kebencian, karena kamu, aku benar-benar menghancurkan rencana Kaisar Abadi ini. Karena kamu, aku kehilangan Piao Miao Yunxi. Karena kamu, aku menukar 3 bahan yang sangat berharga dengan ramuan tingkat rendah. Apakah kamu pikir ini apakah ada kesepakatan yang baik di antara kita? Haruskah itu diselesaikan? Di akhir kalimat, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya, mengeras menjadi substansi. Bab 3980. Saya serius. Pria parubaya itu sangat membenci Ye Bufan hingga dia ingin menamparnya sampai mati. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba muncul di depannya. Ilmu pedang yang sangat kuat. Sebagai orang kuat di tingkat Kaisar Abadi, dia bisa melihat kekuatan luar biasa dari pedang ini dalam sekejap, dan pupil matanya menyusut ketakutan. Saat dia hendak melawan, tekanan yang luar biasa tiba-tiba menahan tubuhnya. Ini adalah alam Kaisar Abadi. Pria parubaya itu terkejut lagi. Dia tidak memperhatikan orang-orang di depannya pada awalnya, berpikir bahwa yang terkuat adalah Kaisar Abadi. Tanpa diduga, seorang Kaisar Abadi tiba-tiba melompat keluar, dengan kekuatan tirani dan domain yang sangat istimewa, sehingga dia diam-diam melancarkan serangan terhadap dirinya sendiri. Umumnya, ada pergerakan di alam Kaisar Abadi, dan itu memiliki atributnya sendiri, tetapi sekarang dia telah ditahan oleh orang lain untuk merasakannya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledak di alam Kaisar Abadi miliknya. Hanya butuh sepersekian detik bagi orang kuat itu untuk mengambil tindakan. Pada saat keterkejutan ini, pedang peri di tangan Xuan Yuan Linglong sudah menempel di tenggorokannya. Domain, niat membunuh, dan energi pedang menguncinya 3 kali lipat. Pria parubaya itu dapat dengan jelas merasakan bahwa selama dia melakukan gerakan sekecil apapun, pedang lawan akan menembus lehernya. Jadi dia berdiri di sana dengan jujur, kesombongan di wajahnya berubah menjadi ketakutan, dan dia tidak berani bergerak. Ye Bufan berjalan mendekat, menatapnya dan tersenyum. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu perlu melunasi rekeningnya, kan? Wajah pria parubaya itu menjadi lebih jelek dari labu pahit. Kaisar mengambil tindakan dan menangkap orang-orang ini tanpa ketegangan apapun. Justru karena itulah dia begitu sombong sebelumnya, begitu tidak bermoral melampiaskan kebencian dan amarah di dalam hatinya. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi tawanan orang lain. Udara dingin yang terpancar dari pedang di tangan Xuan Yuan Linglong membuatnya menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum. Tuan Ye, sebenarnya saya hanya bercanda, benar-benar hanya bercanda.
Setelah berlatih keabadian selama bertahun-tahun, dia akhirnya mencapai level Kaisar Abadi menyerah. Ye Bufan menunjukkan sedikit lelucon di wajahnya, jadi, kamu bercanda denganku. Pria parubaya itu mengangguk berulang kali, iya, saya hanya bercanda. Bagaimanapun, kami adalah kenalan lama. Bercanda, tapi aku serius, kita harus menyelesaikan masalahnya. Mata Ye Bufan langsung berubah dingin, kamu memanipulasi materi Hu Zundan, dan kemudian menggunakannya untuk menipu secara terbuka. Master ramuan tingkat 11. Kedua hal itu sangat memalukan, tapi dia mengalihkan kemarahannya padaku setelah kegagalan itu. Menurutmu bagaimana ini harus diselesaikan? Saya salah. Tolong, Tuan Ye, mohon maafkan saya kali ini. Melihat bahwa dia tidak bisa lolos begitu saja, pria parubaya itu hanya bisa menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Selama Tuan Ye tolong maafkan aku kali ini, cincin penyimpananku. Itu seharusnya menjadi kompensasimu. Apa maksudmu? Itu milikku sekarang, bagaimana itu bisa digunakan sebagai kompensasimu? Cincin penyimpanan seseorang datang. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu dan mengirimmu pergi. Ye Bufan tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan orang ini, jadi dia mengangkat tangannya dan melambai, bunuh dia. Orang lain sangat ingin membunuhnya, dia memukulnya. Pemuda itu ketakutan setengah mati. Tunggu sebentar, Tuan Ye, selama Anda melepaskan saya dapat memberitahu Anda sebuah rahasia besar. Merasakan niat membunuh pada pedang Suanyuan Linglong, suara pria parubaya itu mulai bergetar. Ketika dia mendengar pihak lain mengatakan ada rahasia, Ye Bufan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Suanyuan Linglong. Kalau begitu katakan padaku, rahasia macam apa yang bisa membeli hidupmu? Pria parubaya itu akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, dahinya dipenuhi keringat. Aku bisa mengatakannya, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Ye Bufan tampak dingin, apakah menurutmu kamu masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu ingin mengatakannya itu, katakan sekarang. Jika kamu tidak mengatakannya, katakan saja sekarang. Bunuh kamu, tidak masalah apakah aku mengetahui beberapa hal atau tidak. 3.2.1. Pada akhirnya dari hitungan tersebut, niat membunuh melintas di matanya, dan dia siap untuk mengambil tindakan oleh Suanyuan Linglong. Bagaimanapun, saya baru saja tiba di dunia peri belum lama ini, dan tidak banyak rahasia yang berhubungan dengan saya. Pria parubaya itu berteriak dengan cepat, saya berkata, seseorang berencana untuk berkomplot melawan alkemis agung. Petik 2. Tidak, kataku. Semuanya benar. Pria parubaya itu berkata dengan cepat, jangan marah, Tuan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar kalah banyak di pasar virtual kali ini, jadi aku hanya ingin membalas dendam. Alkemis hebat itu adalah kaisar abadi tingkat menengah, dan aku tidak berani memprovokasi dia, hanya ingin menunggu dia pergi dan mengambil tindakan terhadapmu. Jadi setelah aku pergi kota abadi Hangu, aku diam-diam bersembunyi, menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Dan akhirnya melihat sang alkemis hebat pergi sendirian, ini membuatku sangat bahagia. Tanpa dia mengganggu situasi, aku bisa menyerangmu dengan aman. Pada titik ini, dia menelan ludah dan menyadari bahwa dia benar-benar salah. Pihak lain lebih serius dari yang dia kira. Suara Ye Bufan dingin, lalu apa? Teruslah bicara. Pria parubaya itu berkata dengan cepat, tapi aku masih sedikit gelisah. Takut alkemis hebat itu akan kembali, jadi aku mengikutinya dengan tenang untuk memastikan bahwa dia benar-benar kiri. Saya datang ke kota abadi Hangu. Karena saya tahu betapa kuatnya lawan, saya mengikutinya sangat jauh dan sangat berhati-hati. Tetapi, pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan saya dan mengikuti sang alkemis hebat dengan tenang. Pria parubaya itu berkata, dia adalah pria berjubah hitam, menyelinap ke belakang, dan tidak ada hal baik yang bisa dilakukan pada pandangan pertama. Kurasa itu untuk menyakiti sang alkemis agung.
Jaraknya terlalu jauh dan aku tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Kekuatannya sangat kuat, dan auranya tidak lebih lemah dari alkemis agung. Dia setidaknya berada di tahap tengah kaisar abadi, dan bahkan telah mencapai tahap akhir. Saya berada sangat jauh dan sangat berhati-hati, dan perhatiannya tertuju pada sang alkemis hebat, jadi dia tidak memperhatikan saya. Tapi meski begitu, aku tidak berani mendekat. Ye Bufan tampak murung, berhenti bicara omong kosong. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku tidak mengetahuinya nanti. Kedua orang itu lebih kuat dariku, dan aku tidak berani mengikuti mereka karena takut ketahuan. Jadi aku lari kembali diam-diam dan terus menunggumu di sini. Meskipun Ye Bufan sudah lama tidak bersama Hua Qi, dia memiliki kesan yang sangat menyayangi wanita yang selalu memanggilnya guru ini. Lupakan saja jika kamu belum mengetahuinya. Sekarang aku sudah menerima kabarnya, aku bisa tidak melihatnya sedang direncanakan. Katakan padaku, kemana mereka pergi? Itu dia. Pria parubaya itu mengangkat tangannya dan menunjuk. Memanfaatkan kesempatan gerakan tubuh, dia tiba-tiba lepas dari kendali Xuan Yuan Linglong dan meraih Ye Bufan. Setelah berbicara begitu lama, dia hanya ingin menciptakan kesempatan bagi dirinya untuk bertahan hidup. Dalam hatinya, Xuan Yuan Linglong pasti yang terkuat, dan pria ini harus menjadi yang terlemah. Selama dia menangkapnya, dia bisa mendapatkan kembali inisiatifnya, tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga menghasilkan banyak uang.